Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk mempresentasikan penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi menggunakan Protagon Studio dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemahaman mati siswa kelas 8. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Hilman Mubarok dengan NIM 19510090, jurusan Pendidikan Matematika. Adapun untuk dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Uis Eti Rohaeti, MPD, bersama pembimbing dua saya yaitu Bapak Wahyu Setiawan, SPD, MPD. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Poin pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi dari judul penelitian saya yang pertama ada pentingnya kemampuan pemahaman matematis. Matematika adalah dasar dari segala pembelajaran. Sebagian besar mata pelajaran terdapat perhitungan matematika. Bahkan ilmu teknologi dan aktivitas manusia sering menggunakan perhitungan. Menurut Mailda dan Surya tahun 2017 mengutarakan bahwa matematika adalah sebagai salah satu yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di sekolah. Kemampuan pemahaman matematis menjadi salah satu penting dari setiap materi. Penting dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, karena guru merupakan pembimbing siswa untuk mencapai konsep yang diharapkan. Menurut Sariningsih tahun 2014 mengutarakan bahwa kemampuan pemahaman matematis dalam kegiatan belajar penting karena diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika. Masalah dalam disiplin ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang merupakan visi pengembangan pembelajaran matematika untuk memenuhi masalah terkini. Jadi bisa dikatakan kemampuan pemahaman matematis penting bagi guru besar dan siswa. Bagi guru penting karena sebagai pengajar, tentunya materi atau bahan yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh siswa, karena itu adalah tujuan dari mengajar. Sedangkan bagi siswa penting untuk bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru mengenai materi yang disampaikan. Yang kedua, ada permasalahan dan rendahnya kemampuan pemahaman matematis. Permasalahan saat ini pada dunia pendidikan yaitu bagaimana materi matematika yang disampaikan bisa dipahami oleh siswa. Pemahaman matematis dikatakan berhasil bukan saat tujuan pembelajaran bisa tercapai, tapi ketika siswa bisa terbantu untuk memenuhi konsep demi konsep secara menyeluruh. Faktanya saat ini kegagalan dalam pembelajaran matematika salah satunya disebabkan kurang pahamnya siswa dengan konsep dalam materi matematika. Kesalahan konsep-konsep yang dimulai dari jenjang dasar bisa mengakibatkan kesalahan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Hendriana tahun 2020 mengutarakan bahwa pendidikan dikatakan baik apabila tujuan pembelajaran bisa dicapai oleh siswa, sehingga apa yang disampaikan guru bisa dipahami secara menyeluruh pada siswa. Rendahnya pemahaman matematis tersebut salah satunya yaitu disebabkan oleh guru kurangnya mengetahui pendekatan maupun metode pembelajaran dan juga media yang digunakan dalam menyampaikan materi secara sesuai. Karena menurut penelitian LISMA tahun 2023 mengutarakan bahwa rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa disebabkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran tidak membuat siswa tertarik untuk belajar sehingga siswa merasa bosan, mengantuk, dan acuh untuk belajar. Yang ketiga yaitu solusi dengan media pembelajaran video animasi menggunakan Protagon Studio.
Salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa untuk memahami materi adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran video animasi menggunakan Protagon Studio. Protagon Studio merupakan pembuat video animasi yang memungkinkan kita untuk membuat konten yang menarik. Protagon Studio dapat digunakan untuk membuat tutorial, video penjelasan, video presentasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari judul saya yaitu yang pertama untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran video animasi menggunakan Protagon Studio dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas 8. Selanjutnya yaitu untuk melihat kelayakan media pembelajaran video animasi menggunakan Protagon Studio dengan pendekatan saintifik. Yang ketiga yaitu melihat keefektivitasan media pembelajaran video animasi menggunakan Protagon Studio dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 8. Yang terakhir yaitu mengetahui kendala-kendala apa yang ditemui saat pengembangan media pembelajaran video animasi menggunakan Protagon Studio dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas 8. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran. Produk yang dihasilkan berupa video animasi menggunakan Protagon Studio. Tahapan penelitian mengikuti tahapan pengembangan dari Brook and Gale. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu di SMP Negeri 1 Margasih. Untuk uji coba terbatas adalah 10 siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Margasih. Untuk uji coba luasnya adalah 36 siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Margasih. Dan untuk uji coba produk adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Margasih sebanyak 1 kelas. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Di sini instrumen pengumpulan data dibagi dua, yaitu ada instrumen non-test dan juga instrumen tes. Kita bahas yang instrumen non-test dulu. Pertama, lembar validasi digunakan untuk memvalidasi media pembelajaran yang dirancang dengan validatornya adalah para ahli materi, ahli media, serta guru matematika. Yang kedua yaitu wawancara dilakukan kepada guru SMP untuk memperoleh data analisis kebutuhan pada peserta didik dalam pembelajaran serta permasalahan ketika melakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemberian angket kepada peserta didik untuk memperoleh data respon peserta didik setelah melakukan pembelajaran dengan video animasi menggunakan Protagon Studio. Selanjutnya instrumen tes. Tes soal diberikan untuk memperoleh data kemampuan pemahaman matematis siswa setelah melaksanakan pembelajaran pada saat uji produk dari media pembelajaran yang telah dikembangkan. Adapun untuk teknik pengolahan data yaitu yang pertama ada analisis validitas untuk melihat kelayakan produk, analisis kepraktisan untuk melihat kepraktisan berdasarkan respon siswa. Selanjutnya yaitu ada uji keefektivitas untuk melihat keefektifan produk yang dikembangkan terhadap kemampuan pemahaman matematis. Poin keempat ada hasil dan pembahasan. Proses pengembangan mengikuti model pengembangan dari Brook and Gale. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data, yaitu untuk melakukan studi pustaka dan studi pendahuluan. Selanjutnya ada perencanaan, meliputi tujuan penelitian dan menetapkan rancangan dari desain produk. Selanjutnya ada pengembangan draft produk awal, yaitu melakukan diskusi dan validasi bersama para validator. Selanjutnya ada uji coba terbatas, dibagikan kepada 10 siswa kelas 9, di mana revisi hasil uji coba merupakan masukan dari siswa dan juga dari para validator. Selanjutnya revisi hasil uji coba terbatas. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu uji coba luas. Uji coba luas itu diberikan kepada 36 siswa kelas 9 untuk melihat kepraktisan dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada revisi uji coba luas, adalah ketika
terdapat masukan dari siswa atau masukan dari validator. Selanjutnya yaitu kelayakan media pembelajaran. Pada saat uji coba dilihat kelayakan media pembelajaran berdasarkan dari validator baik ahli materi, ahli media, serta guru matematika. Pada uji coba terbatas, rata-ratanya mendapatkan hasil 62% yang berada pada kategori layak, dan pada saat uji coba terbatas mendapatkan hasil rata-ratanya yaitu 91% dan berada pada kriteria sangat layak. Selanjutnya, kepraktisan media pembelajaran. Pada uji coba terbatas, rata-rata persentase kepraktisan uji coba terbatas berada pada 71%, yang artinya produk sudah berada pada kriteria praktis. Pada uji coba luas, rata-rata persentase kepraktisan uji coba luas sebesar 84%, yang mana hasil ini sudah masuk ke dalam kriteria sangat praktis. Selanjutnya yaitu kendala-kendala yang dihadapi saat proses pengembangan. Pertama, sinyal internet yang harus kuat, karena di dalam pembuatan video animasi ini adalah online, sehingga pembuat harus memiliki sinyal internet yang kuat agar pembuatan video animasi ini bisa lebih maksimal gitu. Yang kedua, aset plotogon banyak yang premium, sehingga dibatasi untuk membuat video animasi tersebut karena setiap asetnya itu premium. Oleh karena itu, pembuat diharuskan mencari aset-aset yang gratis begitu. Yang ketiga, tidak adanya proyektor. Sehingga harus menyediakan sendiri proyektor tersebut agar bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pengolahan kelas yang kurang. Terdapat siswa yang kurang kondusif saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga mengganggu kepada siswa yang lainnya, seperti itu. Yang terakhir ada pembahasan yang terakhir, poin kelima, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran video animasi menggunakan Plotagon Studio dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa sudah sesuai dengan tahapan metode penelitian dan pengembangan dari Brook and Gale. Yang kedua, media pembelajaran video animasi menggunakan Plotagon Studio dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa sudah berada pada kriteria sangat layak dan sangat praktis berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari validator dan juga respon siswa. Yang ketiga, media pembelajaran video animasi menggunakan Plotagon Studio dengan pendekatan saintifik sudah berada pada kriteria sangat efektif berdasarkan hasil belajar siswa yang diperoleh. Artinya media pembelajaran yang dikembangkan efektif terhadap kemampuan pemahaman matematis. Yang keempat, kendala yang dihadapi pada saat proses pengembangan media pembelajaran video animasi diantaranya adalah sinyal internet yang harus kuat, aset Plotagon Studio banyak yang premium, tidak adanya proyektor, serta pengolahan kelas yang kurang. Mungkin segitu pemaparan presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.